Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub kulliha saghiriha wa kabiriha sirriha wa alaniyatiha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Al-Fatihah khususan ila hadratil muallif kitab Hidayatul Mustafid Syekh Muhammad Al-Mahmudi ghafarallahu lahu warhamhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dunya wal akhirah. Wa ila jami' ahli kubur min ahli baitina wa anta alamu bi asma'im wa asma'inna khususan ila ahli kubur walidaina wa jaddaina wa ammaina wa waladi Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin ghafarallahu lahum warhamhum waj'alillahum kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi sehat walafiat, zahir batin juga masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk menghambakan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Hari ini hari Jumat, materi taklim kitab Hidayatul Mustafid yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Mahmudi ghafarallahu lahu warhamu wa nafa'ana bi ulumihi di dunia wal akhirah. Materi taklim ilmu tajwid pada hari ini akan menerangkan sebuah pasal tentang ahkamul mududi wa aqsamiha, tentang hukum-hukum mad dan pembagiannya. Baik, kita baca keterangannya yang ada di dalam kitab Hidayatul Mustafid. Paslun bermula ini itu pasol utawi ikilah iku pasol sawiji rupane pasol. Bermula ini itu pasol mududi di dalam menerangkan hukum-hukum mad wa aqsamiha dan pembagian-pembagian mad. Jadi di dalam pasal ini muallif atau musannif pengarang kitab Hidayatul Mustafid akan menerangkan kepada kita tentang hukum-hukum mad dan pembagiannya. Sin as-su'alu pertanyaan. Ma adul maddi lugotan wastilahan. Ma itu apa? Adul maddi bermula hadnya mad atau batasannya mad atau patokannya mad. Lugotan menurut lugoh atau menurut bahasa. Wastilahan dan menurut istilah. Apa hadnya mad menurut lugoh dan menurut istilah? Jim al jawabu. Amma adapun hadnya mad atau patokannya mad atau batasannya mad lugotan menurut lugoh, bahwa yaitu maka bermula hadnya mad al-maktu yaitu
memanjangkan. Al-maqtu yaitu memanjangkan atau panjang. Jadi mad itu mengandung arti panjang. Wakila dan dikatakan az-ziyadatu. Az-ziyadah. Az-ziyadah artinya menambah atau tambahan. Jadi pengertian mad menurut lugah atau menurut bahasa adalah al-maqtu. Al-maqtu artinya panjang atau az-ziyadah. Az-ziyadah artinya menambah atau tambahan. Nah, itu pengertian mad menurut lugah. Contoh seperti asalnya ba fathah ba, dibaca ba. Di situ tidak ada mad karena tidak dibaca panjang. Ya. Ba fathah ba dibaca ba. Tapi ketika dibaca panjang ba, itu berarti di situ ada mad. Jadi mad secara bahasa mengandung arti al-maqtu, panjang. Atau bisa mengandung arti az-ziyadah. Az-ziyadah itu hanya tambahan atau menambahkan. Contoh, tadi asalnya ba fathah ba, kemudian ditambah alif. Ba alif fathah ba, maka menjadi mad, menjadi ba dibaca panjang. Nah, ketika umpama alifnya dibuang lagi, udah tidak ada mad lagi. Kira-kira bisa dipahami enggak? Nah, itu pengertian mad menurut lugah. Apa pengertian mad menurut lugah? Memanjangkan. Al-maqtu artinya panjang. Atau bisa disebut juga az-ziyadah. Az-ziyadah artinya menambah. Ya, menambah. Tapi tambahannya nanti dengan huruf mad yang 3, alif, waw, iya. Ini menambah huruf. Asalnya ba fathah ba, kemudian tambah alif. Ba alif fathah ba, maka menjadi mad, menjadi panjang bacanya. Ba dhammah bu, kemudian ditambah huruf waw. Ba waw sukun dhammah bu, maka menjadi mad, menjadi dibaca panjang. Bu. Asalnya ba kasroh bi, itu tidak ada mad, tapi ketika tambah iya di depannya, ba iya sukun kasroh bi, maka di situ ada mad, menjadi bi. Jadi jelas bahwa mad menurut lugah atau menurut bahasa al-maqtu artinya panjang atau memanjangkan, atau az-ziyadah menambahkan atau menambah, yakni maksudnya menambah huruf. Adapun huruf yang digunakan untuk menambahkannya adalah huruf mad, di mana huruf mad ada 3. Pertama, al-alifus sakinatu al-maqtuhu ma qablaha. Artinya alif sukun, sebelumnya huruf berbaris fathah. Yang kedua, al-wawus sakinatu al-maqmumu ma qablaha. Waw sukun, sebelumnya huruf berbaris dhamma. Yang ketiga, al-ya'us sakinatu al-maksuru ma qablaha. Waw sukun, sebelumnya huruf berbaris kasroh. Jadi ketika ada huruf apapun kemudian di depannya ditambah alif sukun, atau ditambah waw sukun, atau ditambah iya sukun, maka pasti itu akan menjadi mad, mesti dibaca panjang. Dan ketika huruf-huruf tersebut dibuang lagi, maka tidak ada mad. Nah, itu pengertian mad menurut bahasa. Kira-kira bisa dipahami enggak? Selanjutnya, wa ammastilahan, dan adapun bermula hadnya mad atau batasannya mad menurut istilah, yakni istilah ilmu tajwid atau menurut istilah para ulama ahli qurra. Indal qurra'i, menurut para ulama ahli qurra, bahwa
yaitu maka bermula hadnya mad menurut istilah para ulama ahli qira itolatus saut, yaitu itolatus saut. Itolatus saut artinya memanjangkan suara dari ba menjadi ba, dari bu menjadi bu, dari bi menjadi bi. Nah, itu namanya itolatus saut, memanjangkan suara. Itolatus saut, itolatu itu memanjangkan, as-saut itu suara. Itolatus saut memanjangkan suara, tapi memanjangkan suaranya biharfin, dengan menggunakan satu huruf min hurufil maddi, daripada huruf-huruf mad yang tiga tadi, alif waw i. Jadi alif waw yaitu sudah disepakati oleh seluruh para ulama ahli qiraat, oleh seluruh para ulama yang ahli di bidang membaca Al-Quran, itu tiga huruf tersebut alif waw ya sudah disepakati itu menjadi huruf yang digunakan untuk memanjangkan huruf lain atau untuk memanjangkan suara. Cuma itu hurufnya tiga. Al-ati yang akan datang, maksudnya huruf-huruf mad tersebut akan datang, maksudnya akan dibahas nanti di depan. Opo jikruha, menuturnya huruf-huruf tersebut atau menyebutnya huruf-huruf tersebut. Sin as-soalu, pertanyaan, ilakam, kepada berapa kismin bagian, ilakam kismin, kepada berapa bagian yang kosimu terbagi opo al-madu mad, ilakam kismin yang kosimul madu, mad itu terbagi kepada berapa bagian gitu maksudnya. Hari ngalogat memang bahasa ada apa belit, tapi kita harus bisa memahami. Hari ngalogat ilakam kepada berapa kismin bagian yang kosimu menerima terbagi opo al-madu mad, jadi kepada berapa bagian mad menerima bagian gitu kalau logat. Tapi kalau bahasa kita mah mad itu terbagi berapa gitu maksudnya mah, singkat nama. Bahasa kita memang iya kumaha tuh. Tapi kita mengikuti tarkibul kalam, mengikuti susunan ilmu nahwu. Jadi lamun orang dari bola-bola ya, mana sih ya? Dari bola-bola ya. Tok nyantai kayak apa tenang aja. Kayak yang baca Quran ya. Yang ngarokon. Nanti ngarokon aja we. Lo mah sih. Ilakam kismin yang kosimul mad, mad itu terbagi kepada berapa bagian gitu pertanyaannya. Jim al jawabu, itu jim singkatan dari kalimat al jawabu, arti jawaban. Ilak ismaini, mad itu terbagi kepada dua bagian. Ilak ismaini maring rong duuman, ilak ismaini maring rong duuman, kepada dua bagi, maring rong duuman kepada dua bagian. Asliin tegese sawiji arane mad asli, wapar ingin lan kaping do arane mad par'i. Jadi mad terbagi dua, satu mad asli, dua mad par'i. Jadi ila ismaini asliyin wa far'iyyin, mad itu terbagi dua, satu mad asli, dua mad far'i. Asli artinya apa? Asli artinya ya asli. Ori. Berarti bukan palsu. Asli itu asal. Nah, tadi kori. Original. Original.
Orsinil. Orisinil. Iya. Kalau par'i itu dari par'un, artinya cabang. Jadi ada mad asli, ada mad par'i. Sin as-su'alu pertanyaan ma huwal maddul asliyu. Ma itu apa? Kalau kata begitu, kalau kata itu apa? Huwa itu bermula al-maddul asliyu, mad asli. Jadi maksudnya mah apakah mad asli itu? Gitu. Kalau kata bisa gitu. Kalau kita ikut kalimat we. Ma itu apa? Huwa itu bermula al-madul asli, mad asli. Jadi kalau mengartikan mengikuti susunan logat, itu apa? Itu bermula mad asli, itu dibilang balik. Tapi kalau bahasa orang mah, mad asli itu apa sih? Gitu. Tapi tetap kita harus paham, harus ngerti susunan kalimat. Mahual maddul asliyu, apakah mad asli itu? Jim al jawabu, jawaban. Huwa bermula mad asli al madud tabi'iyu, yaitu mad tabi'i. Jadi mad asli itu adalah mad tabi'i. Maksudnya mad asli bisa disebut mad tabi'i. Alladzi yang la takumu tidak akan berdiri opo jatuh harfil mad, jat huruf mad, illa kecuali bihi dengan huruf mad. Jadi alladzi la takumu jatuh harfil mad illa bihi, yang tidak akan berdiri mad tabi'i, yang tidak akan berdiri jat huruf mad kecuali dengan huruf mad gitu. Yang tidak akan berdiri jatnya huruf mad kecuali dengan huruf mad. Yang tiga itu alif waw i. Maksudnya tidak akan menjadi mad tabi'i kalau tidak menggunakan huruf mad tabi'i gitu maksudnya. Yaitu alif waw i. Ya. Nah, berarti mad tabi'i itu bisa terjadi apabila menggunakan huruf mad tabi'i, yaitu alif waw i. Ya begitu maksudnya. Jadi ngaji kudu bari mikir kudu bari nyengir. Sebab memang ilmu itu perlu diserap dengan akal gitu. Arti apa gitu. Kemudian selanjutnya sin as-su'alu pertanyaan, ma hiya huruful maddi. Ma itu apa? Ia itu bermula huruful maddi, huruf mad. Maksudnya mahiyah huruful maddi, maksudnya huruf-huruf mad itu apa saja gitu. Jim al jawabu, jawaban. Ia bermula huruf mad salah satu, itu ada tiga. Jadi huruf mad ada tiga. Yang dimaksud huruf mad adalah huruf-huruf untuk memanjangkan suara yang asalnya pendek bisa menjadi panjang. Nah itu hurufnya ada tiga. Mana yang tiga? Di sini diterangkan al-wawus sakinatu al-madmumu maqoblaha, wal ya'us sakinatu al-maksuru maqoblaha, wal alifus sakinatu al-maftuhu maqoblaha. Cuma di sini yang didahulukan waw, kemudian baru iya, terakhir alif. Yang sudah akan ajarkan alif dulu kan, alif waw i. Nah ini dibalik waw iya alif, sama aja sih. Yang penting mah cukup tiga itu. Mau alif waw iya, mau iya alif, alif waw iya, mau iya waw alif, ya benar. Mau waw alif iya, mau waw iya alif, bodoh amat lu gua pikirin. Yang penting cukup tiga hurufnya. Gue ada kali liar masa gua yang penting kurang ngerti. Jadi intinya huruf mad itu ada tiga.
Jadi huruf mad itu adalah huruf yang biasa digunakan untuk memanjangkan suara dalam bacaan Al-Quran. Jadi nggak bisa kita memanjangkan suara dalam bacaan Al-Quran kalau tidak dibantu dengan huruf mad. Pertama, kita ambil dari yang ujung ya. Pertama, al-alifus sakinatu al-maftuhu maqobla. Al-alifu artinya huruf alif. As-sakinatu artinya berarti alif sukun. Al-maftuhu yang difathahkan. Ma huruf qoblaha sebelum alif sukun. Jadi yang dimaksud al-alifus sakinatu al-maftuhu maqoblaha, alif sukun hurufnya a, sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Contohnya ba. Kemudian al-wawu sakinatu al-madmumu maqoblaha. Wawu huruf wawu, as-sakinatu yang sukun yang mati, al-madmumu yang didomahkan, opo ma huruf qoblaha sebelum wawu sukun. Maksudnya wawu sukun sebelumnya ada huruf berbaris doma. Kemudian yang ketiga, wal ya'us sakinatu al-maksuru maqoblaha. Al ya'us sakinatu ia sukun ia mati, al maksuru yang dikasrohkan, opo ma huruf qoblaha sebelum ia sukun. Maksudnya ia sukun sebelumnya ada huruf berbaris kasroh. Jadi kesimpulannya bahwa huruf yang biasa digunakan untuk itolatus saud, untuk memanjangkan suara dalam bacaan Quran, hanya ada 3 di dunia ini. Pasti dimanapun sama ada 3. Mau di Indonesia, mau di Amerika, di Mekah, di Mesir, di India, sama ilmu tajwid mau beda iya. Cuma ada 3 huruf yang biasa digunakan untuk memanjangkan suara. Pertama, al-alifus sakinatu al-maftuhu maqoblaha. Alif sukun sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Contoh ba. Kemudian wal wawu sakinatu al-madmumu maqoblaha. Wawu sukun sebelumnya ada huruf berbaris doma. Contohnya bu. Yang terakhir, al ya'us sakinatu al maksuru maqoblaha. Ia sukun sebelumnya ada huruf berbaris kasroh. Contohnya bi, ba, bu, bi. Itu mad semua, namanya mad tabi'i atau mad asli. Nah sekarang ba dibuang alifnya, bu dibuang wawunya, bi dibuang ianya. Ada mad enggak? Enggak ada. Jadi baca pendek, ba, bu, bi, ba, bu, bi, ba, bu, bi. Ba dikasih alif, bu dikasih wawu, bi dikasih ya, maka menjadi ba, bu, bi. Kemudian huruf mad dibuang lagi, ba, bu, bi, udah. Sebenarnya babari belajar tadi dari ngerti mah. Saya itu dalam ngerti. Kalau ngerti saya ngerti mah. Mah tuh ngerti mah. Kita lanjutkan. Sina selalu pertanyaan 5 sumia tabi'iyan. 5 kenapa? Why? Why? 5 kenapa? Sumia dinamakan. Itu mad asli, tabi'iyan akan nama mad tabi'i. Kenapa mad asli bisa dinamakan mad tabi'i? Begitu maksudnya. 5 sumia tabi'iyan. Kenapa mad asli bisa dinamakan mad tabi'i? Jim, al-jawabu jawaban. Nah ini jawabannya nih. Li'anna sahibat tabi'iyati. Tabi'ati ya. Li'anna sahibat tabi'ati salimati la yang kusuhu an haddihi wala yazidu alaihi. Nah ini jawabannya. Apa artinya itu? Ayo paham belum artinya? 5 sumiyat tabi'iyan. Kenapa mad asli bisa disebut mad tabi'i? Jawabannya li'anna sahibat tabi'ati salimati la yang kusuhu an haddihi wala yazidu alaihi. Apa tuh artinya? Ya nggak bakalan tahu kalau nggak ngaji mah. Boro-boro nggak ngaji, kadang-kadang ngaji juga nggak tahu juga. Itu teh ngaji kontek.
Li anna sahibat tabiati, karena sesungguhnya bermula mad asli itu mempunyai tabiat, mempunyai karakter, mempunyai watak as-salimati yang selamat. Maksudnya mad asli itu selamat atau tidak pernah ya menerima hamzah atau menerima huruf yang diwakofkan. Karena ketika mad asli menerima hamzah maka berubah menjadi, bisa menjadi mad wajib mutasil, bisa menjadi mad jaid munfasil. Demikian pula mad asli kalau menerima huruf yang diwakofkan berubah bisa menjadi mad arif disukun. La yang khusus, yang tidak pernah berkurang mad asli an hati, dari batas atau dari patokan panjangnya, walayajidu, dan tidak bertambah alaihi atasnya. Jadi maksudnya mad asli itu ya panjangnya tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah, yaitu 1 alif 2 harokat. Nah, maka oleh karenanya disebutlah mad tabi'i. Jadi kesimpulannya bahwa mad asli bisa dinamakan mad tabi'i oleh karena mad asli itu mempunyai tabiat, mempunyai watak, mempunyai karakter yang kuat, yang selamat dari kemasukan hamzah dan huruf yang diwakofkan, dan panjangnya tidak kurang tidak lebih, yaitu hanya 1 alif 2 harokat. Maka oleh karenanya disebutlah mad tabi'i, padahal asalnya mad asli gitu. Sin as-su'alu, pertanyaan, ma miqdaruhu maddihi, ma miqdaruhu maddihi, ukuran panjangnya mad asli atau mad tabi'i. Jim al jawabu, jawaban, miqdaruhu maddihi, ukuran panjangnya mad asli atau mad tabi'i, alifun, yaitu 1 alif, wahwa bermula 1 alif, harokatani, yaitu 2 harokat, waslan, baik dalam keadaan diwasol, wawakapan, maupun dalam keadaan diwakofkan ya, baik diwasolkan maupun diwakofkan, tetap mad tabi'i itu panjangnya 1 alif 2 harokat. Wa naqsuhu an alif bin haramun tuh, wa naqsuhu, dan mengurangi panjangnya mad tabi'i an alifin, dari ukuran 1 alif sama dengan 2 harokat, haramun, itu hukumnya haram. Jadi nggak boleh kurang, harus 2 harokat. Syar'an, menurut hukum agama. Misalul alif, contohnya alif, qola. Wa misalul wawi, contohnya wau, yaqulu. Wa misalul ya'i, contohnya iya, ila. Qola, yaqulu, ila. Di situ ada mad tabi'i. Qola ada mad tabi'i, yaitu alif sukun sebelumnya huruf qaf berbaris fathah. Boleh yaqulu, di situ juga ada mad tabi'i, yaitu waw sukun sebelumnya huruf qaf berbaris domah. Kemudian kila, di situ juga ada mad tabi'i, yaitu iya sukun sebelumnya huruf qaf berbaris kasra. Berarti al alifus sakinatu al maktuma qablaha, wal wawus sakinatu al madmuma qablaha, wal ya'us sakinatu al maksuru ma qablaha. Alif sukun sebelumnya huruf berbaris fathah, waw sukun sebelumnya huruf berbaris domah, iya sukun sebelumnya huruf berbaris kasra. Itulah yang disebut mad tabi'i. Kira-kira jelasnya nih. Sok, sebelum dilanjut ke mad far'i, barangkali ada mau bertanya dulu, boleh. Maksudnya, yang ngerokok boleh teh. Ayo, mau nanya boleh. Kalau tadi yang disampaikan kurang jelas atau belum dipahami,
Kalau udah jelas, udah paham ya udah, berarti nggak usah tanyakan. Kita lanjut ke mad far'i. Cuma mad far'i panjang pembahasannya, ada 13 cabang. Iya. Ya hari ini satu cabang aja dulu. Iya. Jadi kesimpulannya bahwa patokan mad menurut lughah adalah al-maqtu, artinya memanjangkan atau panjang, atau bisa juga disebut az-ziyadah, artinya menambahkan. Nah, itu pengertian mad menurut lughah. Jadi kalau ada yang nanya, mad menurut lughah adalah al-maqtu atau az-ziyadah. Al-maqtu artinya panjang, az-ziyadah artinya tambahan gitu. Sedangkan pengertian mad menurut istilah adalah itolatus saut biharfin min hurufil maddi. Itu pengertian mad menurut istilah para ulama ahli qiraat. Itolatus saut biharfin min hurufil maddi, artinya memanjangkan suara dengan menggunakan satu huruf dari huruf-huruf mad yang tiga. Kesimpulan selanjutnya, mad secara global asalnya terbagi dua, satu mad asli, dua mad far'i. Mad asli bisa disebut mad tabi'i. Jawabannya karena tadi jawaban itu karena sahibat tabi'atis salimati layan kusu an hatihi walayajidu alaih. Nah itu jawabannya. Karena mad asli itu mempunyai tabiat, mempunyai watak, mempunyai karakter yang selamat dari kemasukan hamzah dan dari kemasukan huruf yang diwakafkan, dan panjangnya, ukuran panjangnya tidak kurang tidak lebih 2 harokat atau 1 alif. Baik, kita lanjutkan ke bagian mad yang kedua, yaitu mad far'i. Tapi satu aja dulu, semuanya kan 13. Kalau ditamatkan 13 hari ini mungkin sampai jam berapa? Kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu mad far'i. Sin as'alu artinya pertanyaan. Ma huwal maddul far'iyyu wa ila kam ismin yanqasimu. Ma itu apa? Wa itu bermula, al maddul far'iyyu mad far'i. Wa ila kam dan kepada berapa ismin bagian yanqasimu menerima terbagi itu mad far'i. Maksudnya apakah mad far'i itu dan terbagi berapakah mad far'i itu, gitu maksudnya. Itu bahasa yang mudah diterima. Tapi kalau begini mah, itu apa? Itu bermula mad far'i dan kepada berapa terbagi, menerima terbagi itu mad far'i. Itu bahasa kita, itu bahasa logat. Kalau nggak begitu salah kita logat. Tapi kalau bahasa yang mudah diterima, apakah mad far'i itu dan terbagi berapakah mad far'i itu, gitu. Baik, jim al jawabu. Huwa bermula mad far'i al madud jaidu, yaitu mad tambahan. Di mad far'i itu mad tambahan, maksudnya mad cabang alal madil asli, atas mad asli. Jadi mad far'i itu adalah mad tambahan dari mad asli. Ya. Jadi asalnya kan mad asli, kemudian ada tambahannya. Jadi dari mad asli nanti dikembangkan menjadi 13 cabang. Itu. Bisa babin dengan sebab min hamjin dari kemasukan hamzah, au sukunin atau kemasukan sukun. Wahwa bermula mad far'i yang kosimu itu menerima
bagian ila salah satu ini ila salah satunya. Ya udah, ikuti kita baca deh. Ila salah satu asyarah, kepada 13. Apa nih kisman bagian? Maksudnya mad far'i itu adalah mad tambahan dari mad asli dengan sebab kemasukan hamzah atau kemasukan sukun. Dan mad far'i itu ada 13 bagian, ada 13 cabang. Al-awalu bermula yang pertama dari yang 13 cabang, al-maddul wajibul muttasilu, itu namanya mad wajib muttasil. As-sani bermula yang kedua, al-maddul jaizul munfasilu, yaitu namanya mad jaiz munfasil. As-salisu bermula yang ketiga, al-maddul aridul lisukun, yaitu namanya mad arid lisukun. Ar-rabi'u bermula yang keempat, al-maddul badalu, yaitu namanya mad badal. Al-khamisu bermula yang kelima, semua sampai disebutkan di wow, tenang kayak rokok jebok dia. Ada yang lain nyebutan. Al-khamisu bermula yang kelima, al-maddul iwadu, yaitu namanya mad iwad. As-sadisu bermula yang keenam, al-maddul lazimul musaqqalul kalimiyyu, yaitu namanya mad lazim musaqqal kalimi. As-sabi'u bermula yang ketujuh, al-maddul lazimul muhaffaful kalimiyyu, yaitu namanya mad lazim muhaffaf kalimi. As-saminu bermula yang ke-8, al-maddul lazimu musaqqalul harfiyyu, yaitu namanya mad lazim musaqqal harfi. At-tasi'u number 9. Number 9. At-tasi'u bermula yang ke-9, al-maddul lazimul muhaffaful harfiyyu, yaitu namanya mad lazim muhaffaf harfi. Al-ashiru bermula yang ke-10, al-maddul linu, yaitu namanya mad lin. Al-hadi asyarah bermula yang ke-11, al-maddus silatu, yaitu namanya mad silah. Cuma nanti mad silah dibagi dulu, ada silah qasirah, ada silah tawilah. As-sani asyarah bermula yang ke-12, al-maddul parku, yaitu namanya mad parku atau parki. As-salisa asyarah bermula yang terakhir yang ke-13, al-maddut tamkinu, yaitu namanya mad tamkin. Wasayati dan akan datang opo bayanu jalika, pembahasan itu semua mufassalan secara rinci ala hajal tartib, atas dasar ketertiban. Jadi maksudnya yang dimaksud wasayati bayanu jalika mufassalan ala hajat tartib, maksudnya itu yang 13 yang tadi sudah dirinci satu persatu, itu semuanya akan dibahas satu persatu secara tertib. Maksudnya begitu. Dah wallahu alam bishawab, lu ngomong capek. Sekarang nyantai, banyak cirian dipetkan. Jadi kayak begitu nyari terus ketemu. Jadi mengefektifkan waktu diefektif. Nah, yang tadi dibahas itu ada kaidahnya di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Ini kitab Tuhfatul Atfal nih. Kaidah tentang mad. Nah, kaidah tentang mad begini ya. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabi'iyan wa hum malata wa qabulahu ala sabab
wala bidunihil hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairi hamjin aw sukun ja'a ba'da madin fatabi yakun. Masih panjang. Wal akhirul far'iyyu mauqufun ala sababka amjin aw sukunin musjala hurufuhu salasatun ba'iha min labji waiwahiya fi nuhiha wal kasru qablal ya wa qablal wawidum sartun wabhatun qablal alifin yultajam sartun wabhatun qablal alifin yultajam. Nah, itu kaidah-kaidah yang menerangkan tentang mad, baik mad asli maupun mad par. Nah, kalau sampai hafal kaidah-kaidahnya mantep itu, paham, ngerti, prakteknya bagus, kaidahnya hafal, udah lengkap, udah ilmunya lengkap, pengetahuannya bisa ngajar, insya Allah sanajan S1 ge bisa. Justru S1 kebanyakan gak paham tajwid, banyak S1 sarjana baca Quran masih kayak belepotan. Kata siapa? Akang pernah waktu kuliah punya teman namanya Wandi Witarjat, orang Garut, teman satu bangku satu kuliah. Itu juga baca Quran sama dosen, masya Allah, ala batik-batik. Nah, kita teh kuliahan ya. Jadi belum tentu orang kuliah itu bisa baca Quran semua, banyak yang tidak bisa. Mendingan orang terkuliah ke baca Quran pasti oh ya. Coba kalau nggak ada yang nanya, akang yang nanya nih. Kalau akang nanya rek kali itu ngumpul. Siap. Parek. Siap benar. Ya. Iya, nyawa bisa nggak jawab dong, bisa ngomong tuh. Jadi yang tadi disampaikan sekarang mau dievaluasi. Kalau bisa menjawab berarti benar-benar paham. Coba perhatikan pertanyaannya. Di situ ada mad atau tidak? Ada. Kenapa Anda bisa mengatakan bahwa di situ ada? Karena memanjangkan suara. Karena dibaca Panjang. Seandainya dibaca ba, berarti ada mad ya? Enggak. Oleh karena dibaca panjang ba, berarti di situ ada mad. Kenapa di situ dikatakan ada mad? Kenapa hanya karena bacaannya dipanjangkan bisa disebut mad? Karena ada alif sukun sebelumnya fathah. Karena mad secara bahasa artinya panjang. Atau al-maftu artinya panjang.
suatu huruf bisa dibaca panjang apabila ada apa? Apabila di dalam huruf tersebut terdapat huruf mad, ya. Seperti tadi ba, itu ada huruf mad nggak? Huruf madnya apa? Alif. Alifnya sakinah apa harokah? Sakinah, artinya mati. Nah kalau huruf madnya alif, disyaratkan huruf sebelumnya harus berbaris apa? Fathah. Kata siapa itu? Kata Uleh. Kata keterangan yang ada di dalam kitab Bidayatul Mustafid, yaitu al alifus sakinatu al maktuhu ma qabla. Kemudian ba itu dibaca panjang berapa alif? Satu alif itu sama dengan 2 harokat. Kalau umpama dikurangi dari 1 alif atau dilebihi dari 1 alif, hukumnya haram. Kenapa sih? Kenapa sih mad asli atau mad tabi'i ukuran panjangnya kekeh? Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus 1 alif harokat. Kenapa? Karena karakternya, wataknya, tobiatnya mad tabi'i memang seperti itu. Tidak bisa dirubah. Selamanya begitu. Nah, ketika umpama mad asli atau mad tabi'i kemudian kedatangan hamzah, terlepas dari apakah hamzahnya berada dalam satu kalimat atau berada di kalimat lain, itu akan terjadi perubahan tidak? Akan terjadi perubahan. Nah, ketika hamzahnya berada dalam satu kalimat atau menyatu dengan mad tabi'inya dalam satu kalimat, itu namanya apa? Mad wajib Mad wajib mutasil ini kalau dalam mad mar'i susunan nomor keberapa? Nomor pertama, mad wajib Kalau umpama hamzahnya tidak menyatu atau tidak berkumpul dengan mad tabi'i dalam satu kalimat, melainkan hamzahnya berada pada kalimat lain yang ada di depannya, itu namanya mad apa? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib mutasil, panjangnya boleh berapa macam? 3. 1. Bentar ya. 1 alif, 2 harokat. Mas Le, tinggal Le. 1 alif, 2 harokat. Enggak, diterangkan kalau mad wajib mutasil itu, ya. Kalau di sini wa qadruhu wa qadru madihi khamsu harokatin. Jadi ukuran panjang mad wajib mutasil itu khamsu harokatin, 5 harokat. Ukuran panjang mad wajib mutasil, ingat-ingat tuh, 5 harokat. Berarti 5 harokat itu berapa alif? 2,5 alif. 2 alif setengah sama dengan 5 harokat. Nah, menurut keterangan di dalam kitab Bidayatul Mustafid, panjang mad tabi'i tidak diterangkan, panjang mad wajib mutasil tidak diterangkan. Tidak diterangkan pembagian panjangnya. Di sini hanya diterangkan wa qadru madhi khamsu harokatin,
ukuran panjangnya mad wajib mutasil yaitu khamsu harokatin, 5 harokat berarti 2,5 alif. Nggak ada 1 alif 2 harokat, nggak ada 2 alif 4 harokat, nggak ada 2,5 alif 5 harokat. Di sini nggak diterangkan pembagiannya. Tapi kalau umpama bagi mereka yang napasnya pendek, seperti ini aja di sini. Bagi mereka yang napasnya pendek itu boleh dibaca 1 alif 2 harokat. Tapi yang afdol tetap dibaca 2,5 alif 5 harokat. Itu untuk ukuran panjang bacaan mad wajib mutasil. Jadi nggak ada pembagian ya. Yang ada pembagian mad arid disukun sama mad jaid munfasil. Nah kalau mad jaid munfasil itu ada pembagian panjangnya. Boleh dibaca hadar 1 alif 2 harokat, boleh dibaca tadwir 2 alif 4 harokat, dan boleh dibaca tartil yaitu 2,5 alif 5 harokat, bukan 6 harokat ya. Kalau menurut keterangan dalam kitab Bidatul Mutafid, hadar 1 alif 2 harokat, kemudian tadwir 2 alif 4 harokat, kemudian tartil 2,5 alif 5 harokat. Nah itu ukuran panjang untuk mad jaid munfasil. Sedangkan mad wajib mutasil mah hanya 1 ukurannya, 2,5 alif 5 harokat. Kecuali bagi yang napasnya pendek. Kalau napasnya pendek, mad apapun, mau mad wajib mutasil, mad jaid munfasil, mad ain sukun atau mad lainnya boleh dibaca 1 alif 2 harokat. Bagi mereka yang napasnya pondok, yang penting jangan kurang dari 2 harokat. Jadi jangan sampai tertukar ya. Jadi mad wajib mutasil itu panjangnya hanya 1, 2,5 alif 5 harokat, dan boleh dibaca 2 harokat bagi mereka yang memang napasnya pendek, tidak kuat gitu, nggak apa-apa. Dan untuk mad jaid munfasil panjangnya boleh 3 baru, hadar, tadwir, tartil. Hadar itu 1 alif 2 harokat, tadwir itu 2 alif 4 harokat, kalau tartil 2,5 alif 5 harokat. Jadi bukan 6 harokat ya, kemarin kan sempat dibilang 6 harokat ya. Nah sekarang diralat ya, karena kita harus mengikuti keterangan dalam kita ulah ngarang sorangan, kita bukan siapa-siapa. Nah kemudian kalau mad arid disukun, nah kalau mad arid sukun panjang juga sama, boleh 3 macam. Cuma istilah yang digunakan dalam mad arid sukun bukan istilah hadar, tadwir, tartil, tapi yang digunakan dalam mad arid sukun yaitu istilahnya ya, istilah qasar, tawasud, tul. Ya, kalau tul situ harokatin 3 alif 6 harokat. Nah itu untuk mad arid disukun. Kalau tawasud arba'u harokatin 2 alif 4 harokat. Qasar harokatani 1 alif 2 harokat. Nah itu untuk mad arid disukun, ingat gitu ya. Jadi istilah panjang yang digunakan dalam bacaan panjang mad jaid munfasil dengan mad arid disukun beda ya. Kalau istilah panjang yang digunakan dalam bacaan mad jaid munfasil yaitu istilah hadar, tadwir, tartil. Hadar 1 alif 2 harokat, tadwir 2 alif 4 harokat, tartil 2,5 alif 5 harokat. Sedangkan istilah panjang yang digunakan dalam mad arid disukun yaitu qasar, tawasud, tul. Qasar 1 alif 2 harokat, tawasud 2 alif 4 harokat, tul 3 alif 6 harokat ya. Jadi mad jaid munfasil itu bacaan panjangnya yang paling panjang hanya 2,5 alif 5 harokat. Sedangkan mad arid disukun ya bacaan panjangnya yang paling terpanjang yaitu 3 alif 6 harokat. Jelas ya? Allah alam bisawab. Silakan berdoa Rabbin Pana.
ilmana bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihalana wa qarabati lana fi dinina wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi amrana wasi'a wa antal jukana amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian ngajembaran keamanan Allah alam bisa.